tipsnya. Yang pertama, kalau sedang ada konflik ya dalam rumah tangga, kembalikan kepada Islam, kembalikan kepada agama. Yang menilai siapa benar, siapa salah, bukan saya, bukan istri. Islam. Yuk kita duduk yuk, kita kembalikan. Permasalahan kita kan ini. Biarkan Islam yang nilai, itu benar atau itu salah. Itu yang pertama dulu. Makanya Allah mengatakan, farudduhu ilallahi war rasul. Apapun masalah kalian, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Clear? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga penyelenggara, seluruh tenan-tenan dan semua jemaah yang hadir, serta juga yang mengikuti acara ini secara online di media kami, dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya, diikhlaskan niatnya, diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Dan sebagaimana Allah satukan dalam majlis ini, semoga Allah satukan juga kita di surga Firdausnya tanpa hisab. Dan saya mengajak, ini lepas asar hari Jumat adalah waktu mustajab doa. Kita sama-sama berdoa agar negara kita dijaga ketentraman, kedamaiannya. Kita tahu di hari-hari ini lagi ada masalah genting yang sedang terjadi antara masyarakat dengan anggota dewan kita. Semoga Allah memberikan jalan keluar terbaik. Allah hindari semua anarkis, perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu stabilitas negara. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan negara kita dari semua tipu daya, dari orang-orang yang menginginkan kerusakan. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negara kita, bagi agama kita, bagi keluarga dan individu kita, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kalau yang ditanya tadi tentang masalah sakinah, yang memiliki makna sangat luas. Ketenangan jiwa, ketentraman hati, kedamaian, semua itu masuk dalam makna sakinah. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan pernikahan dengan tujuan meraih sakinah. Caranya agar kita bisa sakinah ya harus mengikuti panduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin kita mendapatkan ketentraman jiwa, kedamaian, kecuali mengikuti apa yang telah Allah syariatkan. Kalau kita berjalan semau kita sendiri, sebagai contoh misalnya ada banyak orang memulai rumah tangganya dengan kemaksiatan kepada Allah. Mereka pacaran, bergaul bebas sebelum akad nikah yang merupakan ibadah suci untuk melanjutkan estafet keturunan manusia yang suci. Yang biasa dikenal dengan anak halal, keturunan yang halal. Dan menghindari keturunan yang haram dan pelanggaran-pelanggaran agama. Maka tentu saja dia sudah merusak makna sakinah itu sendiri. Orang yang memulai rumah tangganya dengan pelanggaran agama berarti dia sudah menghilangkan pembukaan atau pondasi dasar sakinah itu. Banyak orang tidak sadar ketentraman dan kebahagiaan rumah tangganya tidak dia dapatkan karena maksiat yang dia lakukan dari sebelum menikah. Dipastikan itu sebabnya. Karena dosa dan maksiat itu bahasa kita adalah pelanggaran. Dan semua pelanggaran sangat dekat dengan konsekuensi hukuman. Hukumannya hilangnya ketentraman jiwa. Semua ahli maksiat pasti gelisah. Tidak ada ahli maksiat itu yang tentram. Orang kalau mau berzina di hotel pasti dia gelisah. Orang kalau mau mencuri pasti gelisah. Orang kalau mau menipu atau membunuh atau apa saja, pelanggaran-pelanggaran dalam agama pasti akan dimulai dengan kegelisahan. Berarti kan dia menghilangkan ketentraman jiwanya. Tapi orang sebaliknya kalau tidak melakukan pelanggaran agama, hatinya akan lapang. Hidupnya akan tenang. Dia dengan sangat mudah bisa melalui kehidupan ini dengan tidak ada gangguan dan tidak ada sama sekali hal-hal yang bisa menghilangkan kedamaiannya. Ini sebagai contoh misalnya. Masalah yang lain juga yang banyak menghilangkan sakinah dalam rumah tangga itu
adalah seseorang tidak meniatkan pernikahannya karena Allah. Dia hanya sebatas karena suka dengan pasangannya. Jadi ketentraman, kedamaian dirasakan selama rasa sukanya masih ada. Dia tidak ada urusan ibadahnya. Kapan terjadi sesuatu perubahan dari pasangan, seperti contoh misalnya terjadinya perubahan fisik karena faktor umur, obesitas, misal perubahan ekonomi yang terjadi dari suami misalnya, ini akan mendatangkan perubahan sikap dari pasangan yang tujuannya bukan karena Allah, sehingga sakinah yang ada hilang, terganggu. Makanya kita harus niatkan menjalankan sunnah Allah dan Rasulnya, atau perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Nabi SAW, an-nikahu sunnati, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, siapa yang menolak sunnahku, masuk dalam maknanya adalah menikah niat bukan karena perintah yang aku telah perintahkan, bukan karena Allah, maka bukan dari golonganku. Tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Orang kalau niat ibadah, selalu sakinah, ketentraman itu ada pada dia. Sebagai contoh misalnya, orang kalau pergi haji, biayanya besar, jaraknya jauh, butuh ekstra energi. Pesawat saja dari Jakarta ke Jeddah, 9 jam kalau yang direct. Perjalanan dari Jeddah dengan proses imigrasi sampai ke Mekah, tidak kurang antara 2 sampai 3 jam. Belum lagi untuk melaksanakan rangkaian ibadahnya. Umroh itu sekarang mungkin paling cepat, ya, itu sekitar 3 sampai 4 jam. Kalau crowded bisa lebih dari itu. Artinya butuh biaya yang besar, butuh ekstra waktu, butuh ekstra energi, butuh ekstra sabar gitu ya. Kalau orang niatnya haji bukan karena ibadah, dia kalau pulang haji sedikit saja duka dia temukan. Misal ada yang dijanjikan oleh travel dari jenis makanan dia tidak dapat, atau telat busnya, maka dia akan gerutu. Dan dia akan mengatakan, saya tidak mau haji lagi. Cukuplah sekali. Tapi kalau orang niatnya ibadah, semua suka dukanya akan indah bagi dia. Dukanya pun bagi dia adalah penyebab bertambahnya pahala. Nah itu kalau diniatkan ibadah. Nah rumah tangga seperti itu. Kalau diniatkan ibadah, kekurangan apapun yang muncul dari pasangan kita akan membuat kita menunggangi itu supaya menjadi ajang pahala buat kita. Makanya kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin laki-laki membenci istrinya yang mukminah perempuan, karena kalau dia tidak suka satu sikap atau karakternya, dia bisa ridho dengan sikap dan karakter yang lain. Kalau niatnya ibadah, kita akan merangkul pasangan kita supaya dia keluar dari kekurangannya atau kesalahannya, dia bertobat dan dia perbaikin, serta juga dia sempurnakan kekurangannya. Nah dia diniatkan ibadah. Sakinah akan didapatkan kalau kita niatkan karena ibadah, karena suka dukanya kita bisa lalui. Kemudian selanjutnya juga yang bisa menghilangkan sakinah dalam rumah tangga adalah tidak fokus pada kewajiban dan tugas masing-masing. Kita ini laki-laki sebagai suami dan nanti kalau sudah punya anak sebagai ayah, fokus saja kepada tugas yang Allah wajibkan pada kita. Dan itu berkisar di yang pertama muasyarah bil ma'ruf. Kita punya kewajiban dan berdosa kalau tidak menggauli istri plus anak-anak dengan baik-baik, sopan santun. Tidak ada menunjukkan power pada istri dan anak-anak. Kekuatan fisik kita itu di medan jihad melawan musuh. Kata Umar radhiyallahu anhu, kami kalau di luar rumah bertugas cari nafkah, berperang, jihad, kami seperti singa yang sedang memantau mangsanya. Tapi kalau kami masuk ke rumah kami berubah menjadi seperti anak kecil, bercanda, memberikan hak pasangan. Ya, seperti itu. Jadi kita punya muasyarah bil ma'ruf. Jadilah sosok suami yang kalau kita keluar dari rumah, istri dan anak kita rindu. Merasa kapan nih datang sosok orang ini. Karena kalau datang senyumannya dirindukan. Jamahan tangannya dirindukan. Tutur katanya dirindukan. Kalau sama istri mungkin sentuhan biologisnya dirindukan gitu kan. Candaannya dirindukan. Sama anak-anak mereka merasa ada ayahnya. Ada tempat mereka untuk bermain. Tempat mereka untuk dilindungi dan seterusnya. Nah ini idealnya.
Muasyarah bil ma'ruf. Jangan menjadi seorang ayah yang kalau kita keluar atau seorang suami justru istri sama anak kita bersyukur. Karena selama di rumah kasar, matanya tajam, tangannya kasar ya, lisannya kasar. Ini semua jauh dari figur seorang muslim. Makanya kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, paling besar pahalanya di sisi Allah, paling Allah cintai, ya, paling tinggi derajatnya di surga adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Wa khiyarukum li ahlihi. Dan tolok ukur akhlak orang yang baik adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, istri dan anaknya. Wa ana khiyarukum li ahli. Dan saya adalah orang yang paling baik pada keluarganya. Maksudnya contohin saya. Begitu kata Nabi SAW. Jadi kita semua laki-laki punya kewajiban yang pertama, muasyarah bil ma'ruf. Tinggalkan semua emosional di rumah. Ya, semua beban pekerjaan letakkan di depan pintu rumah. Pada saat masuk rumah, maka kita menjadi figur yang berbeda. Siap menampung permasalahan-permasalahan istri dan anak-anak. Siap melindungi mereka. Semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua nafkah. Dan nafkah berkisar di 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semampu kita. Dan ini kewajibannya nafkah harian. Bukan bulanan. Jadi kalau ada seorang suami memberikan nafkah buat istrinya dari awal bulan untuk 1 bulan ke depan. Itu sebuah kebaikan ekstra. Karena dia hanya wajib memberikan nafkah istri anaknya selama dia hidup. Jadi kalau misalnya di pertengahan bulan, ini bulan sekarang, misalnya contoh bulan September, kita memberikan uang nafkah kepada istri di awal bulan. 2 juta, 3 juta, 4 juta, 10 juta tergantung Anda bagaimana nanti sesuai dengan kemampuannya. Maka kita sudah mendapatkan pahala. Sebenarnya kewajiban kita per hari di mana kita hidup. Tapi kalau kita berikan 1 bulan, di pertengahan bulan ajal kita datang meninggal, maka ada 2 minggu ekstra pahala kita dapatkan dari uang yang kita berikan. Tapi ini dasarnya harus diperhatikan. Kata Nabi SAW, kafa limari ithman an yudayya man yaqutuh. Sungguh sangat berat siksaannya bagi seseorang yang membengkalaikan apa yang telah diwajibkan untuk dia nafkahi. Jadi nggak boleh kita tidak peduli. Makan apa yang kita berikan makan, istri anak apa yang kita makan, kita memberikan pakaian yang layak, kita memberikan tempat tinggal yang layak, transportasi yang layak sesuai kemampuan kita. Kalau kita hanya mampu kos-kosan, ya sudah. Kita bisa tingkatkan ke kontrakan, alhamdulillah. Bisa beli walaupun tipe kecil lebih bagus. Makin banyak kita berikan kepada istri dan anak kita, maka makin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan untuk jihad, dinar yang kau keluarkan untuk fakir miskin, dinar yang kau keluarkan untuk bebasin budak, dan dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu, maka yang terakhir ini untuk keluarga jauh lebih besar pahalanya. Jadi yang kedua, nafkah. Yang ketiga, kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Definisi pernikahan adalah al-wata', biologis. Maka kita harusnya menggauli istri, memberikan hak. Walaupun dalam kondisi kita lagi tidak fit atau tidak mood gitu ya. Karena seseorang datang ke Imam Ahmad mengatakan, wahai Imam, bagaimana kalau seseorang di antara kami, dia tidak punya mood, lagi tidak nyaman sama istrinya. Lalu istrinya kelihatan sudah dandan dan sepertinya mau interaksi biologis. Apakah tetap bisa dapat pahala kalau dia menggaulinya? Kata Imam Ahmad, iya. Dia bisa niatkan untuk memberikan haknya sebagai istri sehingga ada pahalanya. Berarti kewajiban dia sebagai suami dan juga dia bisa niat untuk mendapatkan keturunan yang baik. Dan menggauli istri pahalanya besarnya sama dengan kadar besarnya kalau dosa zina. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, di kemaluan kalian ada pahala yang sangat besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya? Dia biologis, dia sudah dapat kenikmatan, dia dapat pahala? Maka kata Nabi SAW, apakah kalau kalian letakkan pada yang haram, zina, dapat dosa enggak? Kan zina dosa besar. Maka begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Yang keempat, pendidikan. Ajarkan pendidikan-pendidikan agama pada istri. Sholatnya,
nutup auratnya, membaca Al-Qur'annya. Berikan keleluasan, kalau kita bisa ajar alhamdulillah, kita tidak bisa, biarkan dia ikutin halaqah-halaqah Quran, kajian-kajian, supaya dia belajar. Terutama berhubungan dengan hukum-hukum wanita. Hukum haid, hukum nifas, ya, hukum menyusui, hak-hak suami, yang merupakan kewajiban dia sebagai istri. Bagaimana tugas dia sebagai ibu kalau nanti punya anak. Hal-hal pendidikan anak, ya. Semua ini diajarkan atau kita biarkan dia belajar. Yang terakhir, yang kelima, kewajiban suami adalah perlindungan. Wajib kita menjaga dan melindungi istri dan anak kita. Bahkan kalau ada seseorang di antara kita wafat, meninggal karena membela keluarganya, maka dia mati syahid. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang yang meninggal karena membela dirinya, nama baiknya, membela hartanya, membela keluarganya, maka dia dihitung mati syahid. Ini yang bisa membawa pada sakinah. Kalau kita fokus pada kewajiban kita. Yang mengganggu sakinah lawannya, kita bengkalaikan. Kasar. Hilanglah kewajiban yang pertama, muasyarah bil ma'ruf. Menggauli istri dengan baik. Tidak peduli dengan nafkah. Berapa banyak istri yang mengeluh dan mengajukan perceraian, khulu di pengadilan, ya, mengadukan cerai kepada pemerintah karena nafkahnya tidak dikasih. Kadang-kadang suaminya hanya karena malas, pengangguran, gak mau kerja, atau ada uang perhitungan, pelit, gak bisa. Ya, ingat, pelit itu bagian dari dosa besar, bukan cuma sifat atau karakter yang buruk, ya, tapi dosa. Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar pelit itu sendiri. Dan terlalu banyak ancaman dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah bakhil atau pelit ini. Dan tidak akan mungkin muncul sakinah dan juga cinta dan kasih sayang di antara suami istri selama masih perhitungan. Tapi kalau seseorang itu royal, pasti loyalitasnya orang muncul. Nah itu. Jadi ini. Begitu juga dengan istri. Dia kalau mau sakinahnya ada dalam rumah tangganya, dia jalankan tugas dan kewajibannya. Ya. Tugas dan kewajiban istri berkisar di 4 poin. Kalau tadi suami 5. Yang pertama, harus taat dan mencari ridho suaminya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, istri manapun yang membuat suaminya murka, marah, maka Allah yang di langit sana juga marah padanya sampai dia buat suaminya ridho. Dalam riwayat yang lain, istri manapun yang menjaga sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, dan melayani suami dengan baik, kecuali pada saat meninggal dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Jadi memang ini penting sekali. Dan dalam riwayat lain, istri manapun yang wafat sementara suaminya ridho, merasa kehilangan karena selama hidup selalu mau berbuat baik dan berbakti pada suaminya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kewajiban yang kedua, istri yang merupakan hak suami yang harus dijaga supaya sakinahnya bertahan ada dalam rumah tangga, dirasakan ketentraman, yaitu melayani kebutuhan biologisnya. Sama dengan tadi, ya, istri, sama dengan tadi suami memenuhi kebutuhan istri. Tetapi di sini istri punya tugas lebih ekstra. Karena laki-laki itu, untuk akhwat kita di belakang sana mungkin yang mendengarkan, mereka dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala sperma. Sperma itu sifatnya panas. Biasanya yang mengundang emosional itu karena sperma gitu ya. Jadi kalau terlampiaskan maka itu akan membuat jauh lebih tenang rumah tangga itu. Makanya tadi saya katakan definisi pernikahan dalam Islam atau an-nikah itu salah satu maknanya adalah al-wata', hubungan biologis. Dan kata Nabi SAW, istri manapun yang sedang ada di corong asap rumahnya, kalau dipanggil oleh suaminya, maka dia segera menjawabnya. Seorang wanita datang kepada Aisyah mengatakan, wahai ummul mukminin, bagaimana kalau kami lagi tidak mood? Tadi kalau suami pertanyaan ke Imam Ahmad. Kalau ini perempuan nanya kepada Aisyah dalam sebuah riwayat, bagaimana kalau kami sedang tidak mood, ngambek sama suami? Lalu suami minta dilayani biologis. Apakah kami berdosa kalau kami menolaknya? Kata Aisyah, iya. Bahkan seseorang di antara kalian kalau sudah ada di atas tunggangannya, di atas untanya, dan ternyata istri suaminya panggil, maka dia wajib melayaninya.
Bahkan Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, kami para istri Nabi maksudnya, kalau ingin digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara sedang haid, maka beliau menyuruh mengeraskan ikatan kain di keluarnya darah, kemudian beliau menggauli kami. Yang keempat, tidak boleh berpuasa sunnah sementara suami ada di rumah kecuali dengan izinnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal atau tidak boleh seorang istri berpuasa sunnah sementara suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Jadi kalau suami misalnya istri biasa puasa Senin atau hari Kamis, bertepatan salah satu dari 2 hari ini suami lagi cuti dan dia mau puasa, dia harus izin dulu. Kalau suaminya izinkan maka dia puasa, kalau tidak maka dia tidak puasa. Nah ini kewajiban dia. Dan kalau dia sedang puasa sunnah, suaminya minta dibatalkan, maka dia wajib membatalkannya. Tapi puasa sunnah. Yang terakhir, yang keempat adalah tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izinnya. Tidak boleh memasukkan tamu siapapun di rumah kecuali dengan izinnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, hak kalian dari istri kalian adalah mereka tidak boleh memasukkan siapapun di rumah kalian kecuali yang kalian ridhoi, atau memasukkan yang kalian tidak sukai. Itu juga dalam hadis yang lain, istri manapun yang keluar rumah tanpa izin suaminya maka dilaknat sampai kembali. Dan ini penyebabnya, gitu kan? Sakinah. Jadi yang pertama, dia membangun rumah tangga di asas kemaksiatan. Tadi ya, berzina sebelum nikah, ini menghilang sakinah. Kemudian yang kedua, dia nikah bukan karena niat ibadah, karena hanya suka. Sakinahnya datang kalau rasa suka masih ada. Kapan ada penyebab hilangnya itu karena faktor umur, obesitas, bangkrutnya usaha dan segala macam, ini akan merusak sakinahnya. Yang ketiga, tidak fokus pada kewajibannya. Makanya saya bilang tadi kita fokus pada kewajiban. Yang terakhir, yang keempat adalah banyak berdoa supaya Allah jadikan keluarga Anda sakinah. Ayat Al-Quran yang sangat masyhur. Teman-teman yang hadir sini yang masih bujang dan gadis pun dianjurkan mengamalkan ayat ini. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maknanya dalam sekali. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk mata kami, supaya kami tentram, bahagia, sakinah di rumah, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman. Ulang-ulangin terus doa ini sebagai sebuah kebutuhan supaya pasangan kita dari sebelum kita nikah, calon pasangan kita itu sudah Allah pilihkan yang memang yang baik. Kalaupun sudah menikah, Allah perbaiki kalau dia punya kesalahan, Allah juga bantu dia menyempurnakan kalau dia punya kekurangan. Jadi banyak berdoa. Kalau sudah umur 40 tahun, ada doa yang lain. Karena Al-Quran menyebutkan itu umur 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, mudahkanlah aku mensyukuri nikmat yang telah Kau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku berbuat amal-amal saleh yang Kau ridhai, dan perbaikilah keturunanku, rumah tangga, supaya tidak ada anak-anak yang nakal, ada ketentraman dalam rumah tangga itu. Dan aku bertobat kepadamu dan aku termasuk orang yang berserah diri. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Sepertinya sudah hampir semua dari materi kita, Ustaz. Namun di sini tentu saja, Ustaz, bisa kita ambil kesimpulan tadi, tarik kesimpulan dari semua penjabaran antum. Intinya adalah kita niatkan kepada Allah, benar, Ustaz. Dan selanjutnya mungkin dalam menuju keluarga sakinah ini sendiri, Ustaz, mungkin kita juga barangkali bakalan menemukan case-case ataupun kasus-kasus seperti di sini salah satu contohnya. Dalam suatu rumah tangga kadang juga ada suami yang mungkin barangkali tidak memiliki ketegasan dalam membuat sebuah keputusan. Dan dia mungkin dalam urusan apapun, baik dalam urusan keuangan, urusan keputusan sehari-hari, ia mengatakan itu terserah istrinya saja. Mungkin dalam niat dia mengatakan ini untuk menghargai istrinya, namun tidak ada ketegasan di dalamnya. Apakah suami yang seperti ini itu salah satu indikator dari perusak kesakinahan ini sendiri, Ustaz? Iya, tentu saja. Teman-teman sekalian, Allah menciptakan hanya 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang ketiga, ya.
Dan masing-masing sudah punya fungsi ya, dan tugas yang Allah bebankan. Allah yang nobatkan dari laki-laki dan perempuan, laki-laki jadi pemimpin. Makanya Allah bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin kaum wanita. Jadi memang ada pemimpin. Pemimpin berarti dia penentu keputusan, ya, pelindung, ya. Ini namanya pemimpin. Jadi jangan Anda menjadi suami, tapi seperti Ahdian bilang, selalu dia bilang sama istrinya, terserah kamu, terserah kamu. Bukan terserah, penentu keputusan adalah Anda. Anda yang harus tentukan. Biasakan dari awal rumah tangga Anda penentu keputusan. Tentu bukan berarti kita otoriter. Kalau ada hal-hal yang memang berhubungan dengan masalah kewanitaan, boleh kita diskusi sama istri. Masalah masakan, masalah menata rumah, gitu ya. Tapi kalau keputusan untuk pergi, keluar rumah, berangkat atau tidak berangkat umroh atau haji, nggak ada urusannya ini. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat mau menjalankan tugas Allah membawa istrinya Hajar, anaknya Ismail ke Mekah, nggak diskusi sama Hajar. Ayo kita mau safar. Istrinya pun Hajar faham. Ini suami wajib patuh, udah tinggal jalan. Makanya waktu ditinggal di Mekah, Ibrahim alaihissalam mau kembali ke negeri Syam, Hajar ikutin. Lalu Hajar mengatakan, ayah Ibrahim, atatrukna hahuna, ya, biwadin ghairi dhi zara'. Apakah anda meninggalkan kami di lembah ini wahai Ibrahim? Saya dan anakku tidak ada kehidupan. Allah gambarkan dalam Al-Quran, wayadin ghairi dhi zara'. Lembah tidak ada tumbuhan hidup. Apalagi ya tumbuhan tidak ada tumbuhan kering. Apalagi tumbuhan hidup. Enggak ada manusia, enggak ada hewan. Ibrahim tetap jalan. Hajar ulangi lagi, wahai Ibrahim, kau tinggalkan kami di lembah, tidak ada kehidupan seperti ini. Ibrahim tetap jalan. Sudah 3 kali lalu Hajar mendapatkan ilham dari Allah SWT, lalu dia mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang perintahkan anda untuk ini? Maka kata Ibrahim, iya. Situ Hajar faham. Berarti memang di sini tugas dia juga patuh kepada Allah dan mendukung suaminya. Maka dia pun mengatakan, idzan la yutayyi'ana. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Tapi Ibrahim tidak diskusi di sini. Ada hal-hal yang antum tidak butuh diskusi, gitu kan? Tidak usah bebankan lagi istri, karena memang mereka sudah ada beban-beban tugasnya. Mengurus rumah setiap hari, karena semua rumah itu, setiap jengkar rumah yang antum siapkan, anda siapkan sebagai suami, tanggung jawab istri. Sendok, garpu, piring yang hilang di rumah, istri akan ditanya sama Allah nanti. Suaminya belikan. Dia harus jaga itu. Charger handphone, baju yang suami pakai, kaos kakinya, sepatunya. Gak boleh dia bilang kalau ditanya sama suami, mana ini? Oh saya gak tahu. Tanggung jawab dia. Karena kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Lalu disebutkanlah, suami pemimpin terhadap istri dan anaknya. Akan diminta pertanggungjawaban. Sholat mereka, tutup aurat mereka. Tadi sudah kita sebutkan di dalam masalah pendidikan yang merupakan kewajiban suami. Dan si istri pun pemimpin terhadap harta dan anak suaminya. Harta ini, uang yang dititipkan di rumah, tempat tinggal, kasur, spray, semuanya ini tanggung jawab dia. Dan juga anak-anak suaminya, dia harus berikan pelindungan dan pendidikan yang pas gitu ya. Nah seperti itulah. Makanya kita kembali kepada panduan syariat yang benar, baru bisa gitu. Ya. Oke. Lalu juga ada Ustaz, itu suami yang mungkin tidak ada rasa cemburu Ustaz. Bahkan tidak ada kepedulian terhadap keluarganya. Baik itu jika anak istrinya tidak menggunakan hijab, tidak menutup aurat, berbuat maksiat, atau mungkin bahkan bertemu dengan lawan-lawan jenis mereka sendiri, itu mereka tidak ada kepedulian dari seorang suami tersebut. Apakah ini juga salah satu bentuk yang merusak dari kesakinan sendiri Ustaz? Iya. Teman-teman sekalian, kita bahas sedikit cemburu ya. Tanda kutip di sini. Walaupun ini temanya lengkap sekali, kami bahas bisa dalam satu pertemuan sesi yang panjang. Bisa sampai 6 sampai 10 jam membahas tentang masalah apa itu cemburu sebenarnya. Cemburu sebuah potensi dalam jiwa kita yang Allah berikan supaya kita merasa orang yang kita kasihi jangan sampai tersakiti misalnya, ya. Seperti itu, benda yang kita sayang jangan sampai rusak. Nah gitu ya. Tetapi dalam Islam cemburu ini dikontrol dan diatur.
Cemburu hanya boleh kalau terjadi pelanggaran agama saja. Nggak boleh orang cemburu buta. Kalau ada orang cemburu buta, dia akan cemburu sama mertuanya, cemburu sama iparnya, cemburu sama anaknya. Bahkan cemburu buta itu mungkin kalau misal, kalau jalan di sebuah mall, ada sebuah tiang, mungkin istri atau suaminya berdiri di tiang itu, kalau dia cemburu buta tidak terkontrol, dia akan mengatakan kenapa kau berdiri di tiang itu, mungkin kau punya kenangan. Misal, karena cemburu buta. Cemburu buta itu salah ya. Jadi hati-hati, jangan terlalu banyak nonton media yang mengajarkan cemburu-cemburu seperti ini. Selalu cemberut, selalu berantem, dianggap itu bagus. Sedikit-sedikit cemburu karena melihat pasangan, lihat handphone. Ini cemburu buta semua. Cemburu itu hanya boleh kalau terjadi pelanggaran agama. Kalau memang pasangan kita kayak tadi Akhdian bilang, misal dia bergaul bebas sama lawan jenis, ya, suami bebas sama perempuan lawan jenis, istri bebas sama lawan jenisnya laki-laki. Misal, itu nggak boleh. Itu harus kita cemburu. Cemburu kita juga bukan karena suka dia secara fisik saja, tapi karena itu pelanggaran agama. Beranjak daripada sikapnya Sa'ad radhiyallahu anhu, waktu beliau mendengarkan ada sahabat yang istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Lalu sahabat ini melapor kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Sa'ad marah. Sa'ad mengatakannya, Rasulullah, kalau terjadi pada keluarga saya, istri saya hukum mati nih. Kenapa dihukum mati? Karena orang yang sudah berumah tangga kalau berzina, hukumnya dirajam. Hukum mati, ya. Kalau dia kepergok. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad? Ini dibahas cemburu. Lihat gak cemburunya Sa'ad? Cemburu seperti ini boleh. Kenapa? Karena kok sudah dikasih pasangan hidup masih berzina. Kenapa langgar? Allah larang, kenapa dilanggar? Cemburunya karena agama. Jadi, mau hukum mati pasangannya karena Allah memang hukum mati orang yang sudah menikah kalau berzina, kalau kepergok. Dirajam, lempar batu sampai mati kan. Nah, lalu Nabi SAW mengatakan, saya lebih cemburu dari Sa'ad. Saya sudah ajarkan nih, kerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Sholat, puasa, baca Quran, zikir, berdoa dan seterusnya. Ini ujungnya surga nih. Syaitan membisikkan lawannya. Meninggalkan sholat, berbohong dan segala macam. Ini membawa ke neraka. Nabi cemburu kepada kita kalau masih pilih syaitan. Kok dilarang? Jelas-jelas neraka. Kenapa ini dipilih? Kenapa bukan pilih saya yang membawa ke surga? Lalu kata Nabi SAW, Wallahu aghyaru minni wa min Sa'ad. Allah lebih cemburu lagi daripada saya dan Sa'ad. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Untuk sholat, untuk puasa. Ya. Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Iblis syaitan jangan diikutin. Dia mengajar kalian ke sa'ir, ke neraka. Kenapa masih pilih itu? Kenapa nggak pilih jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi cemburu harus dan wajib dikontrol. Nggak boleh tidak. Ya. Kalau nanti Anda menikah atau yang sudah menikah, kalau Anda sering kadang-kadang sedikit aja, gitu kan? Pasangan kita melakukan satu perbuatan lalu kita langsung main cemburu. Seakan-akan mau nunjukin itu bentuk cinta kita, ini keliru, jangan. Misal contoh, ada suami masuk rumah gendong anaknya. Lalu istrinya bilang, kok kalau anak diperhatikan kalau aku enggak sih? Loh, ini anaknya siapa? Kan anak kamu juga gitu ya. Cemburunya salah. Ada orang cemburu sama mertuanya. Oh kalau ibumu kamu perhatikan, misalnya kata istri. Loh ibunya, gimana caranya mau dihapus status ibu? Oh kalau adik kakakmu kamu perhatikan, yang merupakan ipar dia. Nah bagaimana cara hapus status adik dan kakaknya orang itu? Nggak mungkin. Ini cemburu bukan pada tempatnya. Ya, gitu. Cemburu sekali lagi hanya kalau terjadi pelanggaran agama. Kalau tidak hilang sakinah itu. Cemburu buta itu merusak sekali. Akhirnya marah-marahan hanya karena cemburu pada hal-hal yang tidak diperlukan. Cemburu pada mertua. Ada banyak istri membuat suami jadi durhaka pada ibunya. Pilih aku atau pilih ibumu. Kalau dia normal, dia pilih ibunya tentunya. Tapi ada laki-laki kadang-kadang kena cinta sama istrinya, dia pilih istrinya. Lebih baik gak ke rumah ibunya daripada istrinya ngambek. Harusnya istri yang salehah, dia menjadi penyebab suaminya
bakti sama ibunya. Dia ingatkan, ya sudah 2 hari kita nggak ketemu ibu kamu, yuk kita pergi yuk. Nah misalnya, ajak sama-sama. Nah itu yang benar gitu kan. Sama juga dengan suami, nggak boleh sembarangan cemburu gitu ya. Cemburu buta, semuanya orang dicemburuin. Ya, bahkan ayahnya, mertua dia ya, ayah istrinya atau saudara istrinya, ini sebenarnya nggak bisa dicemburuin. Karena status ayah mahram, status saudara juga mahram gitu ya. Tapi kalau bergaul bebas selain mahram, nah itu boleh kita cemburu. Cemburunya bukan karena kita suka dia ya, karena agama larang. Supaya cemburu itu bermakna dan ada pahalanya. Ya. Oke, syukur Ustaz. Selanjutnya kita mungkin beranjak ke ibu-ibu Ustaz. Dan ada case juga Ustaz, misalkan suami lagi pulang perjalanan kerja, lagi capek-capeknya nih Ustaz. Di sepanjang perjalanan mungkin dia tergoda oleh mungkin wanita-wanita gitu Ustaz, terlihat atau mungkin wanita-wanita di pekerjaannya, kliennya atau mungkin berbagai macam gitu. Dan setelah itu pada saat dia pulang, dia mencoba untuk mengajak istrinya bermesraan atau mungkin menggaulinya untuk menenangkan syahwat ini. Namun istrinya qadarullah menolak Ustaz. Dan lalu terjadilah mungkin dia melampiaskan kepada hal yang berbau maksiat. Ini menurut antum bagaimana Ustaz? Dan juga mungkin apakah ada uzur syar'i sendiri untuk istri dalam menolak suami seperti ini Ustaz? Kita rincikan dulu ini ya. Tangkap nggak pertanyaan ini? Kedengaran nggak? Hah? Ada yang geleng-geleng nggak? Nggak dengar? Dengar nggak? Hah? Senyap sekali ini. Masih hidup? Dengar pertanyaannya nggak? Hah? Ada yang bilang enggak. Jadi tadi yang ditanyakan itu bagaimana menanggapi dan menyikapi kalau ada seorang suami capek bekerja tapi di tengah jalan dia bertemu atau melihat lawan jenisnya yang bukan istrinya lalu dia terganggu syahwatnya. Dia pulang ke rumah pas dia mau gauli istrinya nggak mau, nolak. Kemudian dia akhirnya melampiaskan pada yang haram. Nah gitu. Sudah dengar? Begitu ada syahwat langsung faham, dengar. Jadi kita rincikan dulu ya. Pertama sekali, definisi pernikahan kita kembali dalam Islam, an-nikah itu definisinya al-wata', biologis. Tidak ada rumah tangga dan tidak ada sakinah tanpa biologis. Memang menikah untuk itu. Ya, jadi usahakan selalu ada interaksi biologis. Setiap hari Ustaz, setiap hari kalau bisa, nggak masalah. Ya, tapi niatnya bukan hanya karena syahwat, karena ibadah. Makanya Nabi SAW bilang tadi dalam hadis kita sebutkan, fi bid'i ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada sedekah yang besar, ada pahala yang besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlu walahu fi ajr. Apakah seseorang di antara kamu yang utusan Allah menggauli istrinya dapat kenikmatan, dia juga dapat pahala? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wadatum fil haram alakumul wizr wa kadzalika fil halal. Atau kama qala Nabi SAW. Bukankah kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, kalian dapat dosa? Maka begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Dan Allah memang membuat biologis itu indah. Indah ya. Orang sentuhan, orang tatap-tatapan mata, orang ciuman, orang pelukan. Intinya pusatnya atau intinya nanti dalam meletakkan kemaluan itu memang indah. Allah buat nikmat. Karena kalau tidak nikmat, nggak ada suami yang mau tumpahkan spermanya. Nggak ada istri juga yang mau menampung sperma hamil sampai 9 bulan untuk melanjutkan estafet manusia. Makanya Allah buat itu indah. Cara yang benar nikah, cara yang salah zina. Nah gitu ya. Dan ada adab-adab yang harus diperhatikan dalam masalah biologis. Ya, yang pertama kita niatkan karena ibadah dulu. Yang kedua kita membaca doa. Sebagaimana kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian ini menggauli istrinya lalu dia membaca Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Ya, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan untuk kami. Maksudnya kenikmatan biologisnya dan juga anak nanti kalau hamil. Maka kata Nabi SAW kalau mereka dikaruniai anak, anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Yang ketiga, memberikan hak pasangan. Nabi SAW melarang setiap pasangan itu sengaja memberhentikan biologis sebelum pasangannya puas. Begitu hadisnya. Sampai Nabi SAW mengingatkan laki-laki, jangan kalian
menarik kemaluan kalian sebelum pasangan kalian selesai dari hajatnya. Ya, memang seperti itu. Kemudian juga kita mengemas dengan kemasan-kemasan yang baik. Makanan yang sehat, istirahat yang cukup, penampilan yang bersih dan rapi, bau badan ya, bau mulut, bau badan. Alangkah baiknya kalau dimulai dengan mandi yang segar dulu, pilih baju yang baik ya. Teman-teman laki-laki sini kalau pulang kerja, jangan langsung melakukan interaksi biologis walaupun syahwat lagi bergejolak. Anda dari pagi keluar rumah sampai sore atau maghrib belum sikat gigi. Makan ini, makan itu. Baju Anda mungkin kotor, bau debu, bau asap. Ya, mungkin juga bau badannya keringatan. Maka masuk rumah setelah salam, mungkin salaman saja Anda langsung mandi dulu. Kalau saya begitu, masuk rumah saya mandi dulu. Bersih, ganti baju, kita pun fresh kembali. Ya, semua penat-penat pekerjaan di luar sudah selesai. Pakai baju yang bersih, berbeda, penampilan yang berbeda. Ya, di depan istri. Istri pun sama nanti akan seperti itu tentunya. Pasti dia akan sambut suaminya dengan yang baik gitu ya. Jadi kita buat suasana itu. Pakai minyak wangi yang paling disukai oleh pasangan kita. Dan Nabi SAW mengatakan dicintakan dunia kalian kepadaku karena ada wanita yang dicintai. Istri, ibu, anak perempuan, saudari dan wangi-wangian. Dan Nabi SAW dikatakan kalau pakai parfum itu sampai kadang-kadang netes dari rambut beliau. Sebagian sahabat kalau salaman sama Nabi itu masih merasakan baunya beberapa hari ke depan. Karena sukanya dengan wangi-wangian. Jadi kalau antum masuk rumah bersih, ya, fresh penampilannya kembali, wangi, saya yakin tidak mungkin istri nolakin. Ya, tapi kadang-kadang ada indikasi-indikasi yang bertolak belakang dengan ini ya. Jadi kita fahami dulu sebagai suami istri, biologis itu ibadah, biologis itu indah. Nikmat sebenarnya gitu kan. Maka tinggal bagaimana kita mengemasnya dengan baik. Baju yang menarik bagi pasangan, wangi-wangian, kita mandi dan segala macam. Insya Allah ini akan sangat membantu. Itu dulu. Poin yang kedua, kita juga harus memahami kalau biologis ini adalah hak pasangan. Tadi sempat kita singgung, dalam kondisi kita tidak mood pun, tapi kalau pasangan mau kita nggak boleh nolak. Ya, sehingga tidak ada penolakan dari suami ataupun istri. Karena tahu ini hak pasangannya. Dan kalau ada hal-hal yang mengganjal dibahasakan. Nah sering kali terjadi permasalahan dalam biologis ini karena nggak mau bicara. Bau badan pasangannya dia takut nanti kalau dia sampaikan tersinggung. Bau mulut takut tersinggung. Jangan dibahasakan. Kadang-kadang orang kalau makan sembarangan itu ada nafas dari dalam yang kurang enak. Mengganggu pasangan. Ada bau mulut yang gak enak. Ini harus dijaga. Sampai kata Nabi SAW, aku diperintahkan bersiwak. Sampai aku mengira gigiku akan rontok. Karena seringnya disuruh bersihkan gigi. Kalau kita biasa diajarkan untuk kecil sikat gigi 2-3 kali sehari kan. Kalau dalam agama Islam kata Nabi SAW, kalau saya tidak beratkan umatku, saya akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Kalau sholat wajib saja 5 kali sehari, berarti 5 kali kita sikat gigi. Belum sholat sunnah. Bisa puluhan kali kita sikat gigi dalam sehari kalau dalam Islam. Nabi SAW kalau masuk rumah yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak, sikat gigi. Jadi memang ini harus dijaga supaya pendorong untuk biologis terjadi ada. Yang ketiga, perhatikan baik-baik kondisi dan keadaan juga pasangan kita. Jangan diajak dan dipaksa biologis orang yang lagi sakit, ya kan? Orang yang lagi ada masalah, misalnya lagi sedih, keluarganya ada yang meninggal. Kita juga harus bisa pengertian, gitu kan? Disesuaikan kondisi dan keadaannya lah, gitu ya. Atau kalau perlu kita sudah punya informasi-informasi berhubungan dengan biologis. Misal kita mau biologis nanti malam nih. Nah dari kemarin atau dari paginya kita sudah mengirimkan sinyal-sinyalnya. Mengirimkan kata-kata romantis. Misalnya mengirimkan foto kebersamaan sama-sama gitu ya. Jadi sudah ada pembukanya. Jangan maaf ini tidak ada kata-kata apa-apa. Tadi seperti misalnya Dean bahasakan tiba-tiba lihat di jalan perempuan syahwatnya bangkit. Pulang langsung kewajiban kamu harus layani saya. Saya tidak mau tahu. Misal. Dengan bau badan, dengan segala macam. Mana istrinya mau layani kalau begini? Kan begitu. Yang terakhir mungkin kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada uzur,
dan sengaja menolak biologis pasangan. Istri menolak suami atau suami menolak istri, ini berdosa. Kalau tidak ada uzur, bukan sakit, ya, bukan lagi ada mumet, permasalahan berat. Kemudian dia tolak, dia cuma karena tidak mau aja. Nunjukin egoisme, saya bisa nolak kok. Ini dosa, nggak boleh. Ya, ini haram hukumnya. Makanya kata Nabi SAW, ya istri manapun yang menolak panggilan suami atau membuat suaminya murka, maka yang Allah di atas langit sana, maka Allah di langit sana akan murka padanya sampai membuat suaminya ridho. Jadi nggak boleh. Suami pun sama, karena itu hak istrinya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Kesimpulannya, kalau biologis itu terjaga dengan baik, terawat dengan baik, pastikan sakinah akan ada. Makanya syaitan seringkali membuat hal-hal kecil, cemburu buta, hal-hal kecil, telat janjinya misalnya, sudah cukup marahan 2 hari, supaya tidak biologis 2 hari. 2 hari aja tidak biologis sudah cukup dibisikin syaitan untuk bercerai. Ini jadi masalah. Ya Allahu'alam. Oke, Masya Allah. Kalau ada kata-kata syahwatnya langsung segar, Ustaz. Masya Allah. Oke, selanjutnya ini kita beranjak ke permasalahan tentang anak yang mungkin juga salah satu reason kenapa keluarga tersebut menjadi tidak sakinah, Ustaz. Kadang pada saat kita dalam mengurus anak, mungkin bapak ataupun ibu-ibu sendiri, melihat tingkat anak-anak yang di luar kendali itu kadang juga mulai emosi kita menjadi naik, tidak terkendali, lalu timbullah keinginan untuk memarahinya. Lalu setelah itu timbullah rasa menyesal setelah melihat anak-anak tersebut seperti terluka ataupun luka hatinya ketika setelah kita marahi tersebut, Ustaz. Mungkin pertanyaannya di sini, bagaimana sih kiat dalam menahan amarah ketika kita mengurus anak tersebut, Ustaz? Mungkin bisa antum jabarkan, karena kita pasti mengetahui anak kecil belum mengetahui mana yang benar, mana yang salah, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Masalah anak, teman-teman sekalian, boleh nggak orang tua marah sama anaknya? Boleh. Ya, tapi disesuaikan kondisi dan keadaannya. Di 7 tahun pertama atau 9 tahun pertama, itu biasanya masa-masa memang mereka belajar. Dan banyak kesalahannya. Jatuh, pecahin barang, itu umur ini memang umurnya gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan, ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun. Pukul mereka kapan? Di umur 10 tahun. Berarti di bawah 10 tahun itu belum boleh dipukul gitu ya. Karena memang ini masa mereka belajar. Dirangkul dengan kasih sayang. Diingatkan dengan baik-baik gitu ya. Nah seperti itulah. Baik, kita sekarang coba susun dulu supaya lebih sistematis. Yang pertama teman-teman sekalian. Hak anak yang paling tinggi, nomor 1, memilihkan calon orang tua buat anak itu sebelum dia lahir. Calon ayah dan calon ibu yang tepat. Ini penting sekali. Terutama bagi yang belum berumah tangga ya. Yang sudah berumah tangga mendapatkan kendala istrinya kasar sama anaknya. Atau suaminya kasar sama anaknya. Ini karena apa? Karena dia tidak mempersiapkan dari awal calon ayah dan calon ibu yang tepat. Ya, apa kata Nabi SAW tentang wanita? Tazawwajul waludul walud. Waludul walud fa inni mukatsirun bikum umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang subur dan juga penyayang, karena saya akan bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Memang harus yang punya sifat keibuan. Dia sayang dengan anaknya. Karena kalau tidak, Anda menikah sama perempuan sembarangan di pinggir jalan sana, terbiasa kasar, maka dia akan kasar sama Anda, kasar sama anak-anak. Tidak ada pendidikannya misalnya. Bodoh sekali, tidak paham apa-apa. Dari keluarga yang berantakan. Yang penting Anda cuma suka secara paras wajah dan fisik misalnya. Ini bahaya sekali. Karena setetes sperma yang ditumpahkan oleh seorang laki-laki ke rahim wanita yang salah, kasar, jauh dari agama, tidak penyayang ya. Lalu dia hamil, maka sudah cukup nanti kalau anak kita lahir, dia menjadi status ibu anak kita selamanya. Dunia akhirat. Walaupun ini ya masih bisa didoakan, masih segala macam, tapi ini bisa jadi status anak ibu kita. Ibu jadi status ibu anak kita. Sama dengan perempuan, salah milih suami, tetes sperma dia masuk ke rahim wanita ini,
Dia hamil, maka dan lahir anaknya, maka si laki-laki yang buruk ini akan menjadi status ayah anaknya selamanya. Makanya yang paling pertama diperhatikan, agama mengajarkan carikan calon orang tua buat anak kita yang tepat. Dan ini tipsnya adalah satu saja. Cari yang beragama. Udah selesai. Wanita soleha, laki-laki soleh. Tempatnya mereka masjid, majelis ilmu. Gak ada yang lain. Kalau mau cari yang begini di karaoke, di diskotik, pinggir jalan, gak ada ini. Salah tempat. Ada orang kadang-kadang mau jadi pahlawan kesiangan gitu. Dia nikahi wanita malam, oh nanti gampang saya akan pandu dia. Untuk apa? Untuk apa pandu dia? Pandu dia supaya dia keluar jadi PR dalam rumah tangga kita dari permasalahannya. Kenapa nggak ambil yang sudah siap? Yang tidak perlu dipandu lagi karena dia sudah tahu. Dia sudah kenal Tuhannya, dia sudah kenal hak suaminya. Orang yang selalu di majelis ilmu, mengkhatam beberapa buku tentang rumah tangga, itu bagus banget itu jadi istri. Suami yang selalu sibuk di majelis ilmu, belajar bagaimana menjadi suami yang benar, menjadi ayah yang benar. Nah itu yang paling pas. Ini poin pertama. Jadi ada pengaruhnya ke masalah pendidikan anak nanti. Memilih pasangan yang tepat. Bagi yang sudah terlanjur menikah, maka belum terlambat. Mereka bisa banyak mendoakan pasangannya dan mulai mengikuti halaqah-halaqah ilmu. Mulai mengajak istri atau suami hadir dalam majelis ilmu supaya mendengarkan nasihat-nasihat atau minimal melihat sekarang melalui media di rumah bersama. Sama-sama gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, nanti apapun yang masuk ke dalam tubuh anak kita, dari makanan, dari minuman yang dia konsumsi, pastikan dan haruskan hanya dari halal. Hanya dari halal. Banyak anak-anak nakal, temperamen, karena pendapatannya haram yang masuk ke tubuhnya. Pengaruhnya besar sekali. Bahkan kadang-kadang ada penyakit-penyakit yang datang tanpa disadari orang tua karena pendapatan makanan minuman haram yang dikasih kepada anaknya. Dulu ada jemaah kami, Bapak Ibu sekalian, anaknya itu selalu dicuci darah. Biayanya besar sekali. Kebetulan mereka berdua suami istri umroh bersama kami. Setelah saya tanya, ternyata dua-duanya pendapatannya dari harta haram. Anaknya gak ada tahu apa-apa. Tapi karena selalu dicekokin susunya, AC yang dia hirup, air yang dipakai di rumah dari harta haram, dari harta ribawi, ya sudah. Jadi begitu anaknya. Berapa banyak? Ini pernah disinggung oleh Syekh Ziyad Hafizahullah, salah satu sahabat dan guru kami dari Jordan. Beliau mengatakan ada orang karena pendapatannya haram, Allah lahirkan pembunuh dia dari keturunannya. Begitu dia kaya raya dari harta haram, Allah buat anaknya dia lahir, anak ini bunuh dia nanti untuk mengambil warisan. Pernah dengar gak? Ada terjadi kan? Nah itu bukti di lapangannya. Jadi efeknya besar sekali. Makanya pendapatan yang diberikan kepada anak harus halal kalau mau mereka bakti. Perhatikan baik-baik. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya setelah menjelaskan hadis di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Kalau dia baik maka baik semua jasadnya. Kalau dia buruk, buruk semua. Itu adalah hati manusia. Maka ditanya bagaimana cara melunakkan hati supaya gampang terima nasihat, gampang diisi dengan iman, gampang tunduk kepada Allah, kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Kata beliau, dengan makanan halal. Pendapatan halal penting, ya. Buat diri kita, buat istri juga. Mau istri Anda bakti sama Anda, kasih dia makanan dari rezeki halal. Anak-anak kasih dari halal. Anda pun mau selamat dari segala macam mara bahaya, pastikan yang Anda konsumsi halal. Kata Sa'ad radhiyallahu anhu, saya tidak akan memasukkan sesuap makanan di mulut saya kecuali saya pastikan itu sudah halal. Kalau tidak saya tidak akan sentuh. Ini penting, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan berikan pilihan apapun kepada anak-anak. Selalu sebagai orang tua kita yang memilihkan buat mereka. Makanannya, minumannya, pakaiannya, sekolahnya, sepatunya, teman-temannya, kita yang aturin. Biasakan itu. Tidak usah kita menawarkan kepada anak, nak pengen makan apa? Nak mau pergi kemana? Gak usah tawarkan. Kenapa? Karena dia gak tahu. Umurnya masih 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, ngerti apa dia? Gak ngerti jarak, gak ngerti biaya, gak ngerti energi yang dibutuhkan.
Anda yang ngerti. Ini sering saya sampaikan dalam pengajian-pengajian saya dalam pendidikan anak ya. Pernah kami bedah buku, judulnya begini, yang mendidik anak dalam Islam. Kan unik, ada seorang laki-laki umur 35 tahun, seorang sebagai ayah, ada seorang istri, istrinya si laki-laki tadi, umur 30 tahun misalnya sebagai seorang ibu. Mereka mencarikan sekolah buat anaknya TK atau SD. Begitu masuk ke dua sekolah misalnya, dua sekolah ini sudah ditanyakan kurikulumnya, mereka juga tahu tanya biayanya, mereka tahu kondisi dan keadaan tenaga pengajar dan bangunan fisiknya, mereka tahu jarak dari rumah ke sekolah berapa jauh. Setelah mereka simpulkan dari sekolah A, sekolah B, kayaknya sih kita pilih sekolah B aja deh, karena lebih dekat dengan rumah, karena biayanya lebih hemat. Tapi uniknya, si suami 35 tahun dan istri 30 tahun tanya anaknya yang 7 tahun. Nak, kalau kamu pilih yang mana? Sekolah ini kebetulan dindingnya sekolah A biru, sekolah B hijau. Anak ini kebetulan suka biru. Udah yang biru aja ayah, biru aja ibu. Konyolnya kedua orang tua yang 35 sama itu dan 30 tahun ikuti anak yang 7 tahun. Coba. Korbanin jarak, korbanin biaya, korbanin kurikulum hanya karena anak. Salah. Gak usah tanya. Saya di rumah begitu sama anak-anak, gak ada saya tanya. Beliin pakaian langsung kasih, pakai. Ada makanan, biasakan. Saya bilang yang suka sama istri saya. Ini makanan rezeki kita hari ini, baca bismillah nak, tangan kanan, syukuri ya. Biasakan begitu. Kalau Anda didik anak Anda dengan cara seperti ini, pastikan teman-teman walaupun sudah berumah tangga, tetap dia hormati kita sebagai orang tuanya. Tetap tanya ibu ayah bagaimana pendapatnya. Karena memang kita sudah didik begitu. Kita dijadikan sebagai orang tua untuk mengatur anak, bukan diatur oleh anak. Jangan dibalik. Jadi ibu saya sarankan, ini sering saya sampaikan di pengajian. Gak usah tanya anak, nak mau pengen makan apa? Kalau anaknya bilang, ibu saya lagi mau ayam goreng. Ibunya bilang baik, besok nanti ibu buatin kamu. Besok anaknya akan tanya, ibu mana ayam goreng saya? Oh ibu lupa. Maka bisa saya dia mengatakan, ibu ini. Itu kan kalimat durhaka. Nah ini diperhatikan. Ya. Kemudian yang keempat, selalu ucapkan kata-kata baik. Buat anak-anak. Semoga kau jadi anak soleh nak. Semoga kau jadi anak soleha. Semoga panjang umur. Semoga kau jadi hafal Quran. Selalu. Jangan pernah bilang, kamu kok nakal banget sih. Bisa jadi doa. Dia bukan nakal. Anak-anak lagi aktif. Bukan nakal itu. Doakan agar potensi itu menjadi positif. Bukan kita katakan begitu. Hindari semua hinaan kepada anak-anak. Namanya Aisyah. Misal. Namanya Hafsah. Ya, misalnya. Kebetulan anak ini gemuk. Dipanggil diganti. Gendut. Kenapa panggil gendut? Walaupun dia badannya gemuk. Panggil namanya. Kita namakan dengan nama baik. Kata Nabi SAW, jangan kalian doakan keburukan buat diri kalian, keluarga kalian, dan juga anak kalian dan harta kalian yang bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat datang mengaminkan dan terjadilah. Saya pernah berbagi kisahnya Syekh Sudes. Abdurrahman Sudes ini Imam Masjid Haram. Umur beliau sekarang itu 80 tahunan seingat saya. Tapi Masya Allah suaranya masih bagus. Dan kalau berdoa di malam terakhir Ramadan itu selalu beliau yang dipilih. Dan sekarang beliau satu-satunya pertama kali sistem di Saudi diangkat menjadi ketua dua masjid. Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Biasanya dulu Masjid Haram ada ketuanya sendiri, Masjid Nabawi ada ketuanya sendiri. Tapi sekarang beliau jadi ketua dua-duanya nih. Mekah dan Madinah. Waktu ditanya diwawancarai apa rahasianya Anda bisa jadi seperti ini? Kata dia doa ibu saya. Ditanya bagaimana doa ibu Anda? Dia bilang dulu waktu saya kecil kalau saya aktif sekali. Biasa kita anggap anak itu nakal ya. Maka ibu saya dalam kondisi marah mengatakan begini. Pergilah ke Masjid Haram. Semoga kau jadi imam haram. Dia bilang saya yakin saya jadi imam karena doa ibu saya itu. Jadi selalu ucapkan kata-kata yang baik kepada anak-anak. Ya. Oke, syukur Ustaz. Mungkin dikarenakan waktu sudah hampir ini, kita langsung ke pertanyaan terakhir Ustaz. Jadi di sini ada kalanya di dalam rumah tangga itu antara suami dan istri itu mereka sampai ke puncak di mana keduanya sama-sama stres, Ustaz. Mungkin suami karena beban pekerjaan, istri karena beban mengurus rumah tangga dan anak, hingga keduanya menjadi stres tingkat tinggi. Akhirnya tak terbendung terjadilah cekcok, Ustaz.
Dan ketika pada saat terjadi cekcok ini, sepertinya sangat sulit untuk menemukan titik terang Ustaz. Nah menurut antum sendiri ketika terjadi cekcok ini, siapa yang harus ngalah duluan Ustaz? Suami atau istri Ustaz? Yang pertama jangan stres. Ya. Gak usah stres, kenapa stres? Orang yang banyak stres ini banyak keriput, lebih cepat ubanan, susah untuk interaksi sama orang karena bawaannya emosional. Ya kan itu. Tapi kan Ustaz beban pekerjaan banyak. Semua juga orang bekerja. Kenapa antum harus stres? Kenapa teman antum gak stres? Tapi kan pekerjaan jaga anak-anak di rumah Ustaz sebagai istri juga banyak. Anaknya 3, 4, 5. Nah, yang banyak juga orang punya anak sama. Sebenarnya tergantung antum menikmati atau tidak pekerjaan itu. Ini kalau saya pribadi, saya enjoy saja waktu saya. Saya kalau lagi dakwah ya saya dakwah, saya lagi kerja ya saya kerja, saya lagi di rumah ya saya di rumah, lagi sama anak-anak main saya main-main. Benar-benar saya tidak tumpu sedikit satu sama yang lain dan saya tidak jadikan sebagai bahan stres. Sebesar apapun sesuatu yang datang dalam hidup saya pribadi ya. Mungkin teman-teman pernah lihat ada goncangan-goncangan nasional, tuduhan ini dan itu. Saya biasa aja itu. Saya anggap itu sebuah ujian dan saya coba tenang aja, saya aktivitas seperti biasa. Konsepnya adalah saya fahami begini. Kalau saya sedang benar, saya akan dibela oleh Allah. Karena Allah mengatakan innallaha yudafi 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang beriman. Kalau salah, dan alhamdulillah selama ini saya tidak merasa ada kesalahan gitu ya. Tapi kalau salah pun kita bisa jadikan sebagai bahan muhasabah. Istighfar, tobat kepada Allah, perbaikin, selesai. Kan gitu. Jadi yang pertama jangan munculkan stres dan jangan jadikan ini sebagai prinsip. Jangan bilang, oh karena pekerjaan banget saya mumet nih. Enggak. Sebanyak apapun pekerjaan bisa tidak mumet. Kalau kita memanage dengan rapi. Kita nikmati waktu-waktu kita bekerja. Gitu ya. Begitu juga dengan istri di rumah sama. Tidak akan stres. Selama anaknya kalau jahatin sesuatu, dirangkul sama dia. Nak jangan gitu lagi ya, caranya seperti ini. Dia nikmati aja. Beda dengan sedikit jalan sini, nggak boleh. Itu nggak boleh, dia buat stres sendiri suasananya. Ini masalah. Jadi pertama nggak usah stres. Gitu kan. Kita masuk ke step selanjutnya. Bagaimana kalau sudah terlanjur ada cekcok dalam rumah tangga? Si suami punya pendapat A, si B punya pendapat, si istri punya pendapat B. Bagaimana caranya? Caranya ada dua. Tipsnya. Yang pertama, kalau sedang ada konflik ya dalam rumah tangga, kembalikan kepada Islam, kembalikan kepada agama. Yang menilai siapa benar, siapa salah, bukan saya, bukan istri. Islam. Yuk kita duduk yuk, kita kembalikan. Permasalahan kita kan ini. Biarkan Islam yang nilai, itu benar atau itu salah. Itu yang pertama dulu. Makanya Allah mengatakan, farudduhu ilallahi war rasul. Apapun masalah kalian kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Clear. Yang kedua, yang salah segera minta maaf, yang benar memaafkan. Dan buka lembaran baru. Selesai. Tidak ada manusia sempurna, pasti ada kesalahan. Tapi yang benar kata Nabi SAW, kullu ibnu Adam khatta'un. Semua anak Adam pasti buat salah. Wa khairu khatta'ina tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang buat salah adalah yang segera memperbaiki. Taubat. Makanya yang salah, maaf ya saya salah. Saya coba perbaikin, bantu saya ya. Nah yang benar jangan egois. Oh iya, baik kita sama-sama saling baikan yuk. Buka lembaran baru lagi. Begitu seterusnya. Ya. Dan jangan pernah menyimpan apapun yang pernah menjadi pemicu konflik. Misalnya isi WA. Pernah ribut tuh berantem. Ribut-ributan. Kalau pasangan sudah mulai digoda syaitan WA macam-macam jangan direspon. Jangan respon. Jadi kalau dia bilang kok saya WA kamu gak jawab. Untuk apa kita ribut? Kalau bicara baik-baik saya layanin. Tapi kalau ribut enggak. Kita tutup pintu syaitan di situ. Karena syaitan selalu mau memicu pertikaian. Makanya kata Nabi SAW, iblis punya singgasana di lautan yang dia selalu setiap hari anak cucunya melapor. Saya baru membuat fulan berantem, saya baru membuat fulan membunuh, mabuk, berzina. Sama iblis dianggap biasa itu. Nanti ada yang bilang saya baru ceraikan suami istri.
Kata iblis, nah kamu jagoannya. Jadi target utamanya itu ribut memang, konflik. Tidak mungkin cerai tanpa konflik kan. Bisa ada konflik, konflik dimunculkan dulu. Makanya kembali kepada Islam yang pertama, supaya tertutup pintu syaitan. Yang kedua, langsung yang salah minta maaf, yang benar memaafkan, buka lembaran baru. Jangan lupa, poin berhubungan dengan yang kedua, jangan libatkan orang ketiga dalam konflik. Ini bisa Anda tambahkan tips yang ketiga sebenarnya. Jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Masalah medis, dokter. Masalah agama, keusah sama ustadzah. Jangan bicara sama orang yang gagal dalam rumah tangga. Ini ribut suami istri. Yang istri bicara sama janda, si suami bicara sama duda. Ya udah, ajarannya cerai. Pasti gagal. Atau bicara sama orang yang tidak punya pengalaman. Konflik rumah tangga bicara sama bujang sama gadis. Mana ngerti dia. Ada salah satu kerabat kami cerai sama suaminya gara-gara apa? Hampir setiap ada masalah bicara sama adiknya masih gadis. Saya nggak ngerti apa-apa. Satu waktu adiknya sudah sumpek, mumet. Ini apa sih? Udah kak, cerai aja kak. Cerai betul. Karena bukan ahlinya kan gitu. Jangan. Bicara sama ahlinya. Dan ingat, bicara sama ahlinya pun hanya konsultasi. Bukan curhat. Ustadz, saya semalam emosi sempat ucapin kalimat cerai sama istri saya, jatuh enggak? Itu konsultasi. Jangan curhat. Ustadz, saya mau cerita dulu ya Ustadz. Saya sebenarnya seminggu yang lalu enggak apa-apa sih sama istri saya. Terus 3 hari lalu kami sempat makan sama-sama. Ustadznya enggak butuh itu. Ya enggak? Sama juga dengan dokter. Dok, saya sudah 3 hari sakit kepala. Apa obatnya? Itu konsultasi. Kalau dok saya cerita dulu ya. Saya sudah 7 tahun ini nggak pernah sakit kepala dok. Dokternya butuh apa? Ya nggak? Kan gitu. Jadi pada ahlinya. Jangan bicara sama orang-orang yang bukan ahlinya nih. Jadi kacau semua rumah tangga itu.